Oke, salam semuanya, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam Bible Study GPI Tanah Abang yang akan dipandu oleh Pastor David Chang. Oke, seberapa yang ada malam hari ini kita satukan hati untuk kita belajar bersama-sama tentang kerajaan Allah dan hamba Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, yang mengucap syukur buat malam hari ini. Dalam malam hari ini, kerajaan-Mu datang menuju setiap kami semuanya. Kerajaan-Mu dan sejahtera-Mu memenuhi setiap kami, Tuhan. Dan bersyukur buat setiap kebaikan kemurahan Tuhan bagi kami hingga hari ini, malam ini. Kami ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih pimpin kami dalam Bible Study malam hari ini. Juga buat teman-teman kami yang belum sempat masuk, belum sempat hadir, kiranya Engkau menyertai setiap mereka semuanya dalam setiap aktivitas kegiatan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terhadap setiap kami, dan kami hikmat, pengertian, terlebih lagi buat hamba-Mu, Pastor David Chang yang akan menyampaikan pemberitaan ini, urapan hamba-Mu dengan luar biasa. Bila kerajaan-Mu datang di tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Dialah nama Yesus ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Engkau datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Dialah nama Yesus ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Dialah nama Yesus ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan.
Biarlah nama Yesus ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Yesus ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Oh, haleluya. Kerajaanmu nyata bagi kami di tempat ini. Nyata bagi kami, ya Yesus. Kami memuji, kami menyembah Engkau Yesus, Tuhan dan Raja kami. Biarlah setiap lutut bertelut, biarlah setiap lidah mengaku Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Raja segala raja, Raja segala bangsa, Kau yang dimuliakan, Kau yang diagungkan. Tiada Tuhan yang seperti-Mu Yesus, tiada Tuhan yang seperti Engkau, mengatasi langit dan bumi, mengatasi seluruh ciptaan-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah nama-Mu Tuhan, ditinggikan dan diagungkan selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Sebab Kau Tuhan yang ajaib, besar dan mulia. Terima kasih Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus,
lagi naikkan puji dari awal. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, layaklah Kau Tuhan dipuji sembah. Kaulah Raja yang memerintah, Kaulah Raja yang berkuasa. Haleluya, syukur kepadamu, syukur bagimu. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan, terpujilah Engkau Yesus Raja segala raja, yang berkuasa, yang berdaulat, yang memerintah, yang mengatur segala yang ada di bumi dan di surga. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala hormat syukur bagi-Mu. Tuhan Yesus, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus, hari ini kita akan membahas bagaimana Engkau di dalam kitab Markus mengumumkan kerajaan-Mu, biar kami mengerti tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus, bukalah hati dan pikiran kami agar kami mengerti tentang kerajaan-Mu. Jauhkanlah kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini topiknya adalah kerajaan surga dan hamba Allah. Kalau saya mau ganti nama judulnya, boleh saya ganti dengan Yesus mengumumkan kerajaan surga. Jadi kita harus mengerti sesungguhnya kerajaan surga itu seperti apa, ya. Oke, kita akan mulai. Ini adalah bagian ketiga dari Markus, kerajaan surga dan hamba Allah. Oke, saya mulai. Kemanapun Yesus pergi, hamba Allah ini akan dipenuhi oleh orang banyak yang bersemangat, ya. Seandainya Yesus seorang selebriti dan bukan seorang hamba Allah, saudara, dia akan melayani banyak orang dan berusaha menyenangkan mereka, entertain mereka. Lihat Matius 11 ayat 7 sampai 15. Seandainya Yesus adalah selebriti,
dia akan mengentertain mereka, berusaha menyenangkan mereka. Sebaliknya, dia menarik diri dari banyak orang dan mulai melayani hanya murid-muridnya secara khusus. Yesus tahu bahwa sebagian besar orang yang berusaha mendekatinya adalah orang-orang dangkal dan tidak tulus. Namun murid-muridnya ini tidak mengetahui hal ini. Supaya mereka tidak menganggap serius semua kesuksesan ini, Yesus harus mengajari orang-orang ini, yaitu murid-muridnya, kebenaran tentang orang banyak dan tentang kerajaan Allah. Ya, pada bagian ini kita melihat 3 tanggapan Tuhan Yesus mengenai tekanan dari orang banyak ini. Ya, Yesus ajarin yang benar itu bukan orang banyak, tetapi dia secara khusus menarik diri dan hanya mengajari murid-muridnya tentang apa? Tentang kerajaan baru, tentang kerajaan Allah, tentang keluarga Allah, tentang bangsa baru. Karena itu di sini kita akan belajar satu, Yesus mengajarkan bahwa dia mendirikan sebuah bangsa baru. Ya, Markus 3 ayat 13 sampai 19. Dan kedua, Yesus membangun keluarga baru. Markus 3 ayat 20 sampai 35. Dan terakhir adalah dia mengumumkan kerajaan baru, yaitu kerajaan Allah. Markus 4 ayat 1 sampai 34. Mari kita membaca bagian pertama, yaitu dia mendirikan bangsa baru. Itu bangsa rohani yang baru, ya. Markus 3 ayat 13 sampai 19. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus dan anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberi nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelaut, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikian firman Tuhan tentang bangsa rohani yang baru. Saudara, jumlah murid ini penting karena ada 12 suku di bangsa Israel. Dalam Kejadian, Tuhan memulai dengan ke-12 putra Yakub, dan dalam Keluaran dia membangun mereka menjadi sebuah bangsa yang perkasa, yaitu Israel. Israel dipilih untuk menghadirkan Mesias ke dunia sehingga melalui dia semua bangsa di bumi dapat diberkati. Namun bangsa Israel sekarang, saudara, sudah rusak secara rohani dan siap menolak Mesiasnya sendiri. Saudara, jika Anda tahu statistik, kurang dari 1% dari orang Israel yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi jangan anggap Israel sekarang adalah Israel dulu. Oke saudara, ini Anda harus mengerti. Nah, Allah akhirnya harus mendirikan suatu bangsa yang kudus, umat yang khusus yang dibeli olehnya, dan saudara, ke-12 rasul adalah inti dari bangsa rohani yang baru ini. Ya, saudara, Yesus menghabiskan sepanjang malam dalam doa sebelum memilih ke-12 orang-orang ini. Oke, saudara, jadi raksasa nggak perlu ya pergi ke Israel untuk jihad, untuk membela itu, bukan, jangan usah ya. Oke, ketika dia memilih mereka, dia memilih 3 tujuan dalam pikiran mereka. Satu, dia memilih bangsa yang baru ini untuk melatih mereka melalui teladan dan pengajaran pribadi. Kedua, dia mengutus mereka untuk memberitakan Injil. Dan ketiga, memberi mereka wewenang untuk menyembuhkan dan mengusir setan. Nah, inilah bangsa yang baru. Bukan bangsa Israel yang lama, saudara. Tetapi ini bangsa baru di mana kerajaan Allah itu dimulai dengan apa? Memberitakan firman kepada orang, dan orang yang hatinya lembut menerima dan akhirnya mengalami pertumbuhan 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itulah kerajaan Allah sesungguhnya. Dalam perjanjian baru, Anda akan menemukan 3 daftar nama ke-12 murid
Ya, jadi di dalam Matius 10 ayat 2 sampai 4, Lukas 6 ayat 14 sampai 16, dan Kisah Para Rasul 1 ayat 13. Lukas memberitahu kita bahwa Yesus memberi mereka nama khusus, yaitu rasul, apostle. Saudara, rasul itu kuotanya ada 12 dan semuanya itu udah habis dipakai. Jadi sekarang gak ada yang namanya rasul lagi, saudara. Oke? Seorang murid adalah orang yang belajar sambil melakukan. Pada modern kita mungkin adalah peserta murid magang gitu lah ya, sambil bekerja sambil belajar. Nah, tetapi saudara, seorang rasul adalah orang yang diutus dalam dinas resmi dengan suatu komisi, yaitu apa? Memberitakan Injil. Nah, Yesus mempunyai banyak murid, tetapi hanya 12 rasul yang merupakan duta khususnya. Jika Anda membandingkan daftarnya, nampaknya nama-nama tersebut disusun berpasangan, ya. Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, ya. Thomas dan Matius atau Lewi, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zealot dan Yudas Iskariot. Karena Yesus mengutus para rasulnya berdua-dua, ini adalah cara logis untuk membuat daftar mereka. Nama Simon diubah menjadi Petrus yang berarti batu karang yang teguh. Nama Lewi diubah menjadi Matius yang berarti pemberian Allah. Yakobus dan Yohanes diberi julukan Boanerges, anak-anak guntur. Oke, kita umumnya menganggap Yohanes sebagai rasul kasih karena waktu di tulisan 1 Yohanes dia banyak memberikan firman tentang kasih. Tetapi sebenarnya dia adalah seorang yang sangat keras, saudara, yang sangat meledak emosinya, ya, tetapi menjadi rasul kasih. Namun tentu saja dia tidak mempunyai reputasi seperti itu. Begitu juga Yakobus. Sungguh membesarkan hati melihat apa yang Tuhan Yesus mampu lakukan terhadap beragam kelompok yang terdiri dari calon-calon yang tidak masuk hitungan, ya, untuk pelayanan umat Kristen. Jadi masih ada harapan bagi kita, saudara. Ya, Markus mendefinisikan kata Ibrani Boanerges karena ia menulis untuk pembaca Romawi. Dalam Injilnya Anda akan menemukan beberapa catatan khusus untuk orang-orang bukan Yahudi. Kata orang Kanaan sepertinya dalam Markus 3:18 tidak ada asal-usulnya kebangsaan atau ras. Kata Ibrani Kananein yang berasal dari kata yang berarti cemburu, bersemangat. Oke. Kaum Zealot adalah sekelompok ekstremis Yahudi yang diorganisir untuk menggulingkan Roma. Ya, mereka lambangnya itu adalah belati, saudara. Ya, dan mereka menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Dan sejarawan Josephus menyebut mereka adalah para belati. Menarik mengetahui bagaimana tanggapan Simon si sang Zealot yang saat pertama kali bertemu dengan Matius, mantan pegawai Roma. Mereka itu bertentangan, ya. Lucu kan? Oke. Jika Anda melihat keselarasan Injil, Anda akan melihat bahwa antara Markus 3:19 dan 20, Yesus menyampaikan khotbah di bukit di Matius 5-7 dan berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang dijelaskan dalam Lukas 7 ayat 1, ayat 8, ayat 3. Nah, saudara, di sini, saudara, Injil Markus itu tidak ada khotbah di bukit, tidak memasukkan khotbah terkenal karena penekanannya adalah pada apa yang Yesus lakukan, bukan apa yang Yesus katakan, saudara. Oke, jadi yang pertama kita belajar bahwa Israel lama bukanlah bangsa baru Tuhan Yesus dan sudah diganti dengan apa yang para rasul lakukan di dunia itu. Itulah adalah bangsa yang baru. Oke, saudara, jadi jangan terpaku lagi sama Israel, saudara. Oke, ya, mereka itu kurang dari 1% itu percaya sama Yesus. Oke, ya, yang kedua, Yesus mencanangkan suatu keluarga baru, ya. Kita baca dulu firman Tuhan, dan di sini juga ada konsep kerajaan Allah di mana Yesus dituduh untuk memakai kuasa iblis, ya. Kita baca pelan-pelan. Markus 3 ayat 20 sampai 35. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah.
Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Ya, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, Yesus tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebub, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Nah, Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Nah, di sini konsep kerajaan Tuhan Yesus mulai ya. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada banyak orang duduk mengelilingi dia, dan mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang duduk di sekelilingnya, ia dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Itu barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Amin. Ya, jadi keluarga Tuhan Yesus adalah barang siapa yang duduk mendengarkan firman Tuhan, menerimanya dan melakukannya. Itulah keluarga yang baru. Keluarga dan sahabat Tuhan Yesus, ya, kita yakin bahwa Yesus sedang kebingungan dan mungkin gila. Ya, kumpulan besar orang yang mereka lihat mengikuti dia dan laporan menakjubkan yang mereka dengar tentang dia meyakinkan bahwa dia sangat membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus tidak menjalani kehidupan normal, jadi teman-temannya datang ke Kapernaum untuk mengurus dia. Kemudian ibu dan saudara-saudaranya, Markus 6 ayat 3, melakukan perjalanan 30 mil dari Nazaret untuk memohon kepadanya agar pulang dan beristirahat. Ya, tidurlah, udah capek kamu ya. Namun mereka bahkan tidak dapat mendekatinya karena banyak kerumunan orang, saudara. Ya, inilah satu-satunya terdapat dalam Injil Markus di mana Maria terlihat dan usahanya gagal. Ya, Maria pengen Yesus balik, wah udah capek dia, udah gila katanya. Ya, udah nggak waras lagi katanya. Ya udah, mending kita ambil pulang, suruh dia istirahat. Semacam kayak begitu, saudara. Nah, sejarah menyingkapkan bahwa hamba-hamba Tuhan yang ekstrim, saudara, biasanya itu selalu disalahpahami oleh orang sejamannya, dan seringkali disalahpahami oleh keluarganya sendiri. Dan bahkan Rasul besar Paulus pun disebut, kamu gila Paulus. Nah, Tuhan kita tidak bersikap kasar terhadap keluarganya ketika dia tetap tinggal di rumah dan tidak berusaha menemui dia. Dia tahu motivasi keluarganya benar, tetapi tujuan mereka jelas salah. Jika Yesus menyerah pada keluarganya, dia akan ikut campur dalam pihak oposisi. Para pemimpin agama akan berkata, lihat, dia setuju dengan keluarganya, dia membutuhkan bantuan. Jangan menganggap Yesus dari Nazaret terlalu serius, katanya. Ya, bukannya menyerah, Tuhan Yesus menggunakan salah paham keluarga ini sebagai kesempatan untuk memberikan pelajaran rohani. Siapakah keluargaku? Keluargaku adalah semua orang yang melakukan kehendak Allah. Saudara tiri Tuhan Yesus bukanlah orang yang percaya.
Ya, dan Yesus merasa lebih dekat dengan pemungut cukai dan orang berdosa yang percaya dibandingkan dengan Yakobus, Yoses, Yehuda, dan Simon saudara tirinya. Ya, Tuhan kita tidak menyarankan agar orang-orang percaya untuk mengabaikan atau meninggalkan keluarga mereka demi melayani Tuhan. Namun, saudara, yang Tuhan Yesus inginkan bahwa agar mereka menempatkan kehendak Tuhan di atas segalanya di dalam hidup. Kasih kita terhadap Tuhan harus begitu besar sehingga kasih kita terhadap saudara atau keluarga tampak seperti kebencian jika dibandingkan. Tentu saja merupakan kehendak Allah agar kita memelihara hubungan dengan keluarga kita. Namun kita tidak boleh membiarkan bahkan orang-orang terkasih kita mempengaruhi kita untuk menyimpang dari kehendak Allah. Ketika Anda mempertimbangkan pentingnya keluarga dalam masyarakat Yahudi, Anda dapat membayangkan betapa radikalnya kata-kata Yesus Kristus bagi mereka yang mendengarkannya. Seakan-akan Yesus tidak peduli dengan keluarganya. Ya saudara, keluarga penting, tetapi keluarga bukan nomor satu. Tuhan Yesus adalah harus menjadi nomor satu. Ya, bagaimana seseorang bisa masuk di dalam keluarga Tuhan? Melalui kelahiran baru, melalui kelahiran rohani dari atas. Ketika orang berdosa mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat, dia mengalami kelahiran baru dan masuk ke dalam keluarga Allah. Akhirnya apa? Saat Roh Kudus masuk ke dalam diri dia, dia mempunyai sifat ilahi yang sama dengan Allah, saudara. Allah adalah kasih, orang yang lahir baru pasti mengasihi. Nggak mungkin orang yang lahir baru itu membenci. Nggak mungkin orang yang lahir baru itu suka adu domba. Nggak mungkin. Orang yang lahir baru itu pasti mempunyai sifat mengasihi, ya, dan dapat menyebut Allah sebagai Bapa. Kelahiran rohani bukanlah sesuatu yang kita capai untuk diri kita sendiri dan orang lain juga tidak dapat melakukannya untuk kita. Jadi kalau orang belum lahir baru, mau diapain juga, orang mau paksa dia untuk berdoa, nggak bisa, dia harus lahir baru. Ya, ini adalah karya kasih karunia Tuhan yang kita bisa lakukan hanyalah percaya dan menerima kasih karunia ini, saudara. Oke, jadi kita udah tahu bahwa keluarga baru bukan keluarga secara daging, tetapi kita semua adalah sebuah keluarga jika kita semua melakukan kehendak Allah, saudara. Oke. Sekarang konsep kerajaan baru, bagian yang terpanjang dan terpenting dari firman ini, saudara, kita baca dulu Markus 4 ayat 1 sampai 13. Ya, saudara. Pada suatu kali Yesus mulai dengan mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak dengan jumlah yang sangat besar mengurumuni dia sehingga dia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh dan lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya ini ia berkata kepada mereka. Nah, kalau di Matius dikatakan hal kerajaan surga adalah seperti penabur yang menaburkan benihnya. Oke? Nah, ini sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengajarkan mereka tentang konsep kerajaan surga. Ya, dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah dia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya saudara, ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, perhatikan baik-baik saudara. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang luar
segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Saudara, orang yang diberi rahasia kerajaan Allah, orang yang dapat menerima firman-Nya, mendengar firman-Nya, melakukannya, dan mengerti firman-Nya. Itu adalah konsep kerajaan Allah. Nah, lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan adalah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru yang ditaburkan dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka yang tidak berakar dan tahan sebentar saja, apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak berduri, itulah yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ya. Lalu ia berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada di padanya akan diambil daripadanya." Lalu kata Yesus berkatanya, "Beginilah hal kerajaan Allah, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mulai tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa kita hendak membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendak kita menggambarkannya? Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesuai yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar dari segala sayuran." Saudara ingat, sayuran, bukan buah ya. Sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian firman Tuhan. Saudara, para massa orang banyak itu berharap Yesus membebaskan bangsa Israel dan mengalahkan Roma, ya, secara fisik. Sebaliknya dia memanggil 12 orang biasa dan mendirikan sebuah bangsa baru, sebuah negara rohani yang namanya tertulis di surga. Lukas 10 ayat 20, Filipi 3 ayat 20. Orang banyak ini ingin Yesus berperilaku seperti seorang Yahudi yang setia dan menghormati keluarganya. Namun Yesus membentuk keluarga baru yang terdiri dari semua orang yang mempercayainya dan melakukan kehendak Allah. Orang banyak juga mengharapkan dia untuk memulihkan kerajaan itu dan mengembalikan kejayaan Israel yang hilang. Namun tanggapannya adalah dengan mengumumkan sebuah kerajaan baru, sebuah kerajaan rohani. Oke? Jadi bangsa baru yang orang pikir adalah ini, Yesus malah memanggil 12 muridnya. Orang lain yang ingin Yesus berperilaku untuk sangat menghormati keluarga, namun Yesus membentuk keluarga baru.
adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Nah, saat ini mereka ingin Yesus membentuk kerajaan Israel yang baru, ya. Tetapi pada haknya Yesus mengumumkan kerajaan baru. Nah, kerajaan adalah kata kunci dalam bagian ini. Yohanes Pembaptis telah mengumumkan bahwa kedatangan raja sudah dekat dan dia telah memperingatkan rakyatnya untuk bersiap menyambut dia. Yesus menerima pesan Yohanes dan memberitakan kabar baik tentang kerajaan serta pentingnya bagi orang-orang berdosa untuk bertobat dan percaya. Tetapi, seperti apa kerajaan ini? Jika Tuhan tidak memaksud memulihkan Israel dan mendirikan kerajaan politik, kerajaan macam apa yang dia rencanakan untuk dia dirikan? Pada titik ini, Markus memperkenalkan sebuah kata baru, yaitu perumpamaan. Yesus menjelaskan kerajaan itu bukan dengan memberikan ceramah tentang teologi, tetapi dengan melukiskan gambar-gambar yang menarik perhatian orang-orang, yaitu perumpamaan, dan memaksa mereka menggunakan imajinasi dan pemikiran mereka. Dengan kata lain, suruh mikir, saudara, ya. Kata perumpamaan dalam bahasa Inggris berasal dari dua kata Yunani yang berarti melempar ke samping, ya. Di samping dan melempar, ya, parabalo. Perumpamaan adalah kisah atau gambaran yang ditempatkan berdampingan dengan suatu ajaran untuk kita membantu kita memahami maknanya. Ini lebih dari sekedar kisah duniawi yang mempunyai makna surgawi. Tentu saja ini bukan sebuah ilustrasi yang digunakan orang dalam pengkhotbah dalam khotbahnya. Beda, ya. Perumpamaan yang benar membuat para pendengarnya terlibat secara mendalam dan memaksa pendengarnya untuk membuat keputusan pribadi tentang kebenaran Tuhan dan kehidupannya. Begitu mendalam dan pribadi perumpamaan itu, sehingga setelah mereka mendengarkan beberapa perumpamaan, para pemimpin agama itu ingin membunuh Tuhan Yesus. Sebuah perumpamaan dimulai dengan polos sebagai gambar yang menarik perhatian kita dan membangkitkan minat kita. Namun saat kita mempelajari gambar tersebut menjadi cermin di mana kita tiba-tiba melihat diri kita sendiri. Jika kita terus memandang dengan iman, cermin menjadi jendela yang melaluinya kita dapat melihat Tuhan dan kebenarannya. Bagaimana kita menanggapi kebenaran itu akan menentukan kebenaran selanjutnya yang akan Tuhan ajarkan kepada kita. Mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan? Murid-muridnya menanyakan pertanyaan itu kepadanya. Jika kita mempelajari jawabannya dengan cermat, kita akan melihat bahwa Yesus menggunakan perumpamaan untuk menyembunyikan kebenaran dan sekaligus untuk mengungkapkannya. Orang banyak tidak menghakimi perumpamaan itu. Perumpamaan menghakimi orang banyak. Pendengar yang ceroboh, yang mengira dirinya mengetahui segalanya, hanya akan mendengar cerita yang tidak benar-benar dia pahami, dan akibatnya hidupnya adalah penghakiman. Pendengar yang tulus yang memiliki keinginan untuk mengetahui kebenaran Allah akan merenungkan perumpamaan tersebut, mengakui ketidaktahuannya, berserah diri kepada Tuhan, dan kemudian mulai memahami pelajaran rohani yang Yesus ajarkan. Di sini, Yesus sangat mementingkan pendengaran akan firman Allah. Karena itulah kerajaan surga, saudara. Jadi hal kerajaan surga seperti seorang penabur yang menaburkan benih ke dalam hati manusia. Itu adalah kerajaan surga. Dalam satu atau hal lainnya, kata mendengar digunakan 13 kali dalam Markus. Jelas sekali Tuhan berbicara bukan tentang pendengaran fisik, saudara. Ya, kata mendengar ini bukan saja mengenai gue bisa dengar, tetapi di dalam kata mendengar itu, kata mendengar dalam kearifan rohani, mendengar firman Allah berarti memahaminya dan menaatinya. Oke? Tuhan kita memberikan beberapa perumpamaan untuk membantu manusia. Orang banyak, termasuk murid-muridnya, memahami hakikat kerajaannya. Ya, pertama tentang yang sebelumnya, tentang kerajaan iblis, orang kuat. Yesus menyembuhkan orang kerasukan yang buta dan bisu dan ahli-ahli Taurat serta orang Farisi menggunakan mujizat ini sebagai kesempatan untuk menyerangnya. Orang banyak itu berkata,
Mungkin orang ini memang anak Daud sang Mesias, namun pemimpin agama berkata, tidak, dia bersekutu dengan Beelzebub. Yang bekerja di dalam dia adalah kuasa setan, bukan kuasa Allah. Beelzebub atau Beelzebul adalah nama untuk iblis, yang artinya tuan rumah, orang kuat di rumah itu, saudara. Yesus menangkap makna itu dan memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang kuat yang menjaga rumahnya. Untuk menjaga rumah, seorang harus mengalahkan orang kuat terlebih dahulu. Yesus mengungkapkan teologi mereka yang buruk dan logika mereka yang salah. Jika dengan kuasa setan ia mengusir setan, maka sebenarnya setan sedang berperang untuk melawan dirinya sendiri. Itu berarti rumah dan kerajaan setan terpecah belah dan karenanya berada di ambang kehancuran. Setan telah menjaga manusia itu dengan hati-hati karena iblis tidak ingin kehilangan satu pun wilayah kekuasaannya. Fakta bahwa Yesus menyelamatkan orang tersebut bukti bahwa dia lebih kuat dari setan dan setan tidak dapat menghentikan dia. Yesus melakukan lebih dari sekedar menjawab tuduhan palsu mereka. Dia kemudian menjelaskan keseriusan dari apa yang mereka katakan. Bagaimanapun juga, perkataan kita mengungkapkan apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Dan apa yang tersembunyi di dalam hati kita menentukan karakter kita, tingkah laku kita, dan nasib kita. Terkadang kita berkata, bicara itu murah. Namun pada kenyataannya, apa yang kita katakan sangat merugikan. Yesus memperingatkan para pemimpin Yahudi bahwa mereka berada dalam bahaya melakukan dosa kekal yang tidak dapat diampuni, saudara. Ketika Anda bertanya kepada orang-orang, dosa apa yang tidak dapat diampuni? Mereka biasa menjawab, itu adalah penghujatan terhadap Roh Kudus, atau itu adalah dosa yang menganggap perbuatan Roh Kudus adalah perbuatan iblis. Secara historis, pernyataan-pernyataan ini benar, namun tidak benar-benar menjawab pertanyaan bagaimana kita dapat menghujat Roh Kudus saat ini. Mujizat apa yang dilakukan Roh Kudus saat ini yang mungkin secara ceroboh atau bahkan sengaja dikaitkan dengan setan? Haruskah seseorang melihat keajaiban untuk melakukan dosa yang mengerikan ini? Nah, di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah akan mengampuni segala dosa dan penghujatan, termasuk penghujatan terhadap anak Allah sendiri. Apakah ini berarti bahwa anak Allah kurang penting dibandingkan Roh Kudus? Mengapa dosa terhadap anak Allah dapat diampuni, tetapi dosa terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni? Jawabannya terletak pada sifat Tuhan dan kesabaran dalam menghadapi bangsa Israel. Allah Bapa mengutus Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan bangsa itu untuk kedatangan Mesias. Banyak orang awam menanggapi seruan Yohanes dan bertobat, namun pemimpin agama mengizinkan Yohanes ditangkap, akhirnya dipenggal. Anak Allah datang sesuai dengan janjinya dan memanggil bangsa itu untuk percaya kepadanya. Namun para pemimpin agama meminta Yesus untuk dibunuh. Di kayu salib Tuhan berdoa, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Roh Kudus datang pada hari Pentakosta dan mendemonstrasikan kuasa Allah dengan berbagai cara meyakinkan. Bagaimana tanggapan para pemimpin agama tersebut? Mereka menangkap para rasul, memerintahkan mereka untuk diam, dan kemudian membunuh Stefanus sendiri. Stefanus memberitahu mereka dosa apa yang mereka lakukan. Kamu selalu menentang Roh Kudus. Mereka telah berdosa terhadap Bapa dan Anak, namun telah diampuni dengan murah hati. Ketika mereka berdosa melawan Roh Kudus, mereka telah mencapai akhir perjalanan dan tidak ada pengampunan lagi, saudara. Ya, berdosa terhadap Bapa karena mereka tidak tahu, mereka diampuni. Bahkan mereka berdosa terhadap Tuhan Yesus, mereka diampuni. Tapi kalau sampai mereka berdosa terhadap Roh Kudus, tidak ada pengampunan lagi, saudara. Udah habis, ya. Nah, itu sebabnya dikatakan bahwa barang siapa yang berdosa melawan Roh Kudus tidak dapat diampuni. Tetapi saudara, Anda harus tahu, orang-orang saat ini tidak dapat melakukan dosa yang tidak dapat diampuni, seperti yang dilakukan para pemimpin agama Yahudi ketika Yesus melayani di bumi. Ya, satu-satunya dosa saat ini yang tidak diampuni Allah adalah penolakan terhadap anaknya. Ya, kita tidak mau percaya Yesus, ya udah itu udah pasti tidak bisa diampuni. Ketika Roh Allah menginsafkan orang berdosa dan menyatakan juru selamat, orang berdosa mungkin menolak roh dan menolak kesaksian firman Allah.
Namun itu tidak berarti dia telah kehilangan semua kesempatannya untuk diselamatkan. Jika dia mau bertobat dan beriman, Allah masih bisa mengampuninya. Sekalipun orang berdosa begitu mengeraskan hatinya sehingga ia tampak tidak peka terhadap permohonan Allah, selama masih dia hidup, masih ada harapan. Hanya Tuhan yang tahu apa dan kapan tenggat waktu yang telah dilewati. Dan Anda dan saya sebenarnya tidak boleh berputus asa terhadap orang berdosa manapun. Oke saudara, kali ini kita akan belajar tentang kerajaan Allah dengan perumpamaan penabur dan tanah. Perumpamaan ini membantu para murid memahami mengapa Yesus tidak terkesan dengan banyaknya orang yang mengikuti dia. Dia tahu kebanyakan dari mereka tidak pernah menghasilkan buah dari perubahan kehidupan. Karena firman yang dia ajarkan kepada mereka seperti benih yang jatuh ke tanah yang tidak subur. Benih melambangkan firman Allah dan penabur adalah hamba Allah yang membagikan firman itu kepada orang lain. Hati manusia itu seperti tanah. Ia harus siap menerima benih sebelum benih itu dapat berakar dan menghasilkan panen. Seperti benih, firman itu hidup dan mampu menghasilkan buah. Namun benih itu harus ditanam dan dipupuk sebelum panen itu tiba. Seperti pada masa itu, demikian pula sekarang ada 4 jenis hati dan mereka menanggapi pesan Tuhan dalam 4 cara yang berbeda. Pertama adalah hati yang keras, adalah mereka yang menolak firman Tuhan dan memudahkan setan untuk merampasnya. Tanah menjadi keras jika terlalu banyak kaki yang menginjaknya. Mereka yang dengan ceroboh membuka hati kepada segala macam orang dan pengaruh yang berada dalam bahaya yang mengembangkan hati yang keras. Hati yang keras itu harus dibajak sebelum mereka dapat menerima benih, dan ini adalah pengalaman yang menyakitkan. Oke. Kedua, hati yang dangkal, bagaikan tanah tipis di atas batu, ya, hal yang sangat khas di Palestina. Karena tidak adanya kedalaman, apapun yang ditanam tidak dapat bertahan yang lama karena tidak mempunyai akar. Ini melambangkan pendengar yang emosional, ya, yang gembira menerima firman Tuhan, tetapi tidak benar-benar memahami harga yang harus dibayar untuk menjadi Kristen sejati. Ya, mungkin ada antusiasme yang besar selama beberapa hari atau pada hari Minggu. Ya Yesus, Engkau dahsyat. Pulang kosong saudara. Buat apa? Namun ketika penganiayaan dan kesulitan mulai terjadi di rumah, mungkin pikir nggak ada uang atau mungkin susah, anaknya teriak pada dia segala macam, antusiasme tersebut berkurang dan kegembiraan sukacita itu menghilang. Sangat mudah bagi sifat manusia yang telah jatuh dalam dosa untuk apa saudara? Mereka pada hari Minggu itu memalsukan perasaan keagamaan dan memberikan perasaan percaya diri yang palsu kepada orang yang mengaku Kristen, saudara. Ini adalah sesuatu yang tajam sekali, saudara. Tapi ini banyak sekali di gereja. Orang yang mempunyai rasa diri palsu, saudara, ya. Hati yang sesak menggambarkan orang yang menerima firman tetapi tidak sungguh-sungguh bertobat dan menyingkirkan rumput liar dari hatinya. Pendengar ini telah memiliki banyak jenis benih yang berbeda-beda yang tumbuh di dalamnya. Kekhawatiran duniawi, keinginan akan kekayaan, dan benih firman yang baik tidak mempunyai ruang untuk bertumbuh. Untuk mengubah gambarannya, orang tersebut ingin menempuh jalan lebar dan sempit pada saat yang bersamaan. Dan sebenarnya hal itu tidak dapat dilakukan. Pengen jadi orang Kristen yang cepat, tetapi pengen kaya dengan cepat juga, saudara, nggak bisa, saudara, ya. Dan yang keempat adalah hati yang lembut atau hati yang baik, menggambarkan orang percaya yang sejati karena buahnya kehidupannya yang diupakan. Yang dulunya marah-marah, sekarang jadi sabar banget. Itu bukti keselamatan sejati, saudara. Ada buah karakternya, buah roh, saudara. Kasih, kelemah lembutan, kesabaran, kemurahan, pengendalian diri, semuanya ada, saudara. Nah, di sini murid-muridnya Tuhan Yesus juga sama. Petrus yang pengecut, yang pelimpan jadi orang yang berani, ya. Murid-murid Tuhan Yesus, Yakobus dan Yohanes yang sebelumnya adalah anak-anak guntur, yang keras, yang emosional, tetapi jadi rasul kasih. Nah, itu membuktikan bahwa ada perubahan dari kita yang benar-benar menerima firman itu, saudara. Ya, 3 hati lainnya itu tidak selamat. 3 hati lainnya tidak menghasilkan buah. Jadi kita harus menyimpulkan bahwa mereka adalah milik
orang-orang yang belum pernah dilahirkan kembali. Jadi hanya satu orang-orang yang menjadi warga negara kerajaan surga adalah orang yang mempunyai hati yang baik. Tidak semua orang percaya sejati sama-sama produktif. Namun dari kehidupan orang Kristen sejati akan ada bukti buah rohani. Itu pasti saudara. Masing-masing tiga hati yang tidak berbuah itu dipengaruhi oleh musuh yang berbeda. Hati yang keras, musuhnya adalah iblis sendiri yang merampas benih ini. Hati yang dangkal adalah daging yang memalsukan perasaan keagamaan. Dan hati yang penuh sesak adalah hal-hal duniawi yang menghambat pertumbuhan dan menghalangi panen. Inilah tiga musuh besar umat Kristen: dunia, daging, dan iblis. Tiga-tiganya akan mempengaruhi hati yang berbeda, saudara. Ya, perumpamaan tentang pelita. Dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus menggunakan sebuah benda yang umum, yaitu pelita, dalam sebuah pemandangan yang familiar, sebuah rumah. Pelita itu adalah sebuah piring tanah liat yang berisi minyak. Ya, zaman dulu adalah kayak piring, ada minyak, dan itu ada pelitanya. Yang sumbunya harus dimasukkan dalam minyak itu. Untuk memberikan penerangan, lampu harus lampu itu harus masuk ke dalam minyak, dan minyak itu harus diisi ulang. Jika lampunya tidak menyala atau ditutupi, maka tidak ada gunanya bagi rumah itu. Para rasul itu seperti pelita. Kita seorang Kristen harus seperti pelita. Kita itu harus ditaruh di tengah umum, saudara. Orang-orang harus melihat kita. Mereka dipanggil untuk memancarkan terang Allah dan mengungkapkan kebenarannya. Namun mereka tidak bisa memberi tanpa terlebih dahulu menerima. Semakin banyak kita mendengar firman Tuhan, semakin baik kita mampu membagikannya kepada orang lain. Jadi mendengar firman Tuhan itu sangat penting, saudara. Saat kita berpikir bahwa kita mengetahui segalanya, apa yang kita pikir kita ketahui akan diambil dari kita. Bahaya, saudara. Jadi kita harus mempunyai sifat yang pengen tahu terus, pengen bilang kita belum tahu apa-apa. Maka itu kita harus banyak mendengar dan banyak belajar, saudara. Seperti Anda yang lakukan di depan dalam Alkitab ini sudah benar. Kita merasa kita nggak tahu. Bagi seorang yang orang merasa saya udah tahu segalanya, nggak usah lakukan ini. Nah, hati-hati, segala sesuatu akan diambil daripadanya, saudara. Ya, kita harus memperhatikan apa yang kita dengar dan juga memperhatikan cara kita mendengar. Pendengaran rohani kita menentukan seberapa banyak kita harus memberikan kepada orang lain. Tidak ada gunanya mencoba menutupi segala sesuatunya, karena suatu hari Tuhan akan menyingkapkan segala sesuatunya. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Perumpamaan pertama mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa menumbuhkan benih. Pada kenyataannya, kita bahkan tidak dapat menjelaskan bagaimana cara pertumbuhannya. Jadi saudara, ada misteri dalam pertumbuhan benih dan perkembangan panen. Dibutuhkan keyakinan yang besar untuk menjadi seorang petani dan juga kesabaran yang tinggi. Dalam perumpamaan tentang penabur dan tanah, Tuhan Yesus menyatakan bahwa sebagian besar benih yang ditaburkan akan jatuh ke tanah-tanah yang tidak produktif. Fakta ini akan melemahkan para penaburnya. Aduh, percumalah saya mengabarkan firman, memberikan pendalaman Alkitab. Ya, orang-orang pada nggak ngerti, orang-orang pada nggak antusias, tidak ada perubahan. Nah, di sini dibutuhkan kesabaran dan keyakinan bahwa apa yang kita tabur itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya, fakta ini melemahkan semangat para pengerjanya, sehingga dalam perumpamaan dia meyakinkan mereka pada waktunya kita akan menuai jika kita tidak letih lesu. Nah, perumpamaan kedua memberikan peringatan dorongan kita pada para murid. Hal ini yang mendorongnya adalah dari awal yang sangat kecil. Ya, kerajaan ini akhirnya akan bertumbuh besar dan berpengaruh. Meskipun biji sawi bukanlah benih yang terkecil di dunia, mungkin benih tersebut adalah benih terkecil yang ditabur orang-orang Yahudi di kebun mereka. Itu adalah simbol tradisional dari sesuatu yang kecil, yaitu sawi. Tuhan kita memulai dengan 12 rasul, belakangan jumlah orang percaya mencapai 500 orang. Petrus memenangkan 3.000 orang di hari Pentakosta, dan sepanjang kitab Kisah Para Rasul jumlah itu terus meningkat. Terlepas dari dosa dan kelemahan gereja,
pesan tersebut telah disampaikan ke negara-negara lain, dan suatu hari nanti orang-orang kudus dari setiap bangsa akan beribadah di tatanya. Namun pertumbuhan benih adalah satu bagian dari cerita. Kita harus memperhitungkan ada burung-burung yang bertengger di atasnya. Nah saudara, kita harus konsisten. Dalam perumpamaan tentang penabur dan tanah, burung melambangkan setan yang merampas benih. Jika kita ingin konsisten dalam penafsiran kita harus mempertimbangkan hal ini. Kedua perumpamaan tersebut diajarkan pada hari yang sama. Pertumbuhan kerajaan tidak akan menghasilkan pertobatan dunia. Faktanya sebagian dari pertumbuhan tersebut akan memberikan kesempatan bagi gereja untuk masuk dan mulai bekerja. Saudara, ada Yudas dalam kelompok murid, ada Ananias dan Safira dalam persekutuan gereja di Yerusalem, ada Simon Magus adalah bagian gereja di Samaria, dan pelayan setan dengan berani menyerbu gereja Korintus. Semakin besar gereja kita, semakin besar jaringnya, kemungkinan besar untuk menangkap ikan yang baik dan yang buruk, saudara. Jadi ada ilalang, ada gandum. Cuman hal ini tidak diterangkan di kitab Injil Markus, tetapi diterangkan di Injil Matius. Nanti kita belajar pas di Injil Matius akan lebih besar lagi, saudara. Nah saudara, sebagai penutup, saudara, kerajaan Allah dimulai dari iman kepada Yesus Kristus melalui kerajaan baru. Dan kita akan menjadi warga negara surgawi bukan karena kita keturunan orang Israel. Bukan. Kenapa? Karena kita iman kepada Yesus Kristus, percaya akan pemberitaan para rasul yang menjadi bangsa yang baru. Kita menjadi warga negara surgawi, anak-anak dalam kerajaan Allah, dan rakyat dari raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Kita menjadi umat dengan hati yang selalu mendengar firman Tuhan, yaitu perumpamaan penabur, dan bertumbuh dalam kehidupan Kristen. Buktinya apa, saudara? Buah adalah bukti bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Sungguh suatu hak istimewa untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, di mana Tuhan memperdengar kerajaan surga adalah di mana orang percaya kepada Yesus, menerima firman-Nya, bertumbuh, berbuah, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Minggu depan, Yesus adalah Sang Penakluk. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih pada surga malam hari ini. Kau telah membukakan setiap wawasan kami, hikmat dalam setiap hati, jiwa dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu ya Tuhan. Terus kami mau belajar, kami mau menggunakan setiap talenta, karunia yang Tuhan percayakan dalam setiap kami Tuhan, sehingga Kau tambah-tambahkan terus talenta, Kau tambah-tambahkan terus karunia-karunia, sehingga kami dapat melayani Engkau, melayani sesama kami dengan sepenuh hati ya Tuhan, sehingga Kau pakai setiap kehidupan kami menjadi alat-Mu. Terima kasih buat malam hari ini, pengajaran-pengajaran sudah Tuhan berikan melalui hamba-Mu, Pastor David Chang. Berkati hamba-Mu, berikan terus urapan, hikmat, pewahyuan, pengertian yang luar biasa lagi, sehingga hamba-Mu boleh membagikannya untuk kami belajar bersama-sama. Berkati hamba-Mu dalam setiap pekerjaan, berkati hamba-Mu dalam rumah tangga, berkati hamba-Mu ini dalam pelayanan juga Tuhan. Terima kasih, kami serahkan keluar hamba-Mu dalam tangan kasih kuasa-Mu. Juga kami yang ada dalam kelas ini, berikan terus kami kesehatan, kekuatan, pengertian Tuhan yang ada pada Roh-Mu, menyertai setiap kami semuanya, sehingga kami boleh semakin hari semakin bertumbuh iman kami di dalam Yesus Kristus. Ditambah-tambahkan terus Tuhan pengertian, anugerah, talenta yang saat ini kami miliki, kami percaya Tuhan, semakin hari semakin ditambahkan, semakin hari kami semakin ditambahkan terus, sehingga kami boleh mengerti apa menjadi rencana Tuhan dalam kami sebagai umat-umat-Mu, sebagai murid-Mu, yang terus senantiasa Engkau berikan pengertian-pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus, biar malam hari ini kami mau mengakhiri persekutuan kami malam hari ini dalam Bible Study, dan kami mau menerima berkat yang daripada Engkau. Silakan Pak David untuk doa berkat. Oke, mari kita angkat tangan kita. Semoga Tuhan Yesus Allah damai sejahtera memperlengkapi kita semua pengertian, kebijaksanaan, talenta, dan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya bagi Dia segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.